Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Perspektif Presenter. Terlepas dari banyaknya perdebatan, terutama di kalangan Sunni dan Syiah, mengenai apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan istikhlaf atau menunjuk Sayyidina Ali sebagai pemimpin umat Muslim setelahnya, tapi pada dasarnya kepemimpinan adalah hal yang sangat penting serta niscaya keberadaannya. Olehnya itu, Islam sangat concern membahas persoalan kepemimpinan. Dalam satu kelompok mesti ada seseorang yang memenuhi kriteria tertentu dan siap lebih menderita ketimbang orang lain. Mesti ada seseorang yang siap berdiri paling depan dalam memperjuangkan hak-hak orang lain. Buku yang ditulis oleh Syed Murtada Mutahari ini berjudul Kepemimpinan Islam. Beliau berusaha untuk menjelaskan apa itu pemimpin dalam pandangan Islam. Bukan hanya pemimpin spiritual dalam hal ini imam, tetapi juga pemimpin sosial politik. Yuk kita kupas bukunya. Ada dua kata yang sering digunakan untuk menyebut pemimpin dalam Islam. Pertama imam dan kedua wilayah. Kata Syed Mutahari, imam bukan hanya pemimpin rohani saja, tetapi juga pemimpin sosial politik. Argumentasi ini bisa kita lacak kebenarannya dalam buku Dr. Muhammad Bagher Khorsamad berjudul Demokrasi Religius. Di sana beliau menggambarkan kecemerlangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin sosial. Kebijakan politiknya dengan menyusun Piagam Madinah tercatat sebagai dokumen pertama yang berbicara tentang hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, dan keterbukaan terhadap perbedaan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya concern pada hubungan vertikal Tuhan dengan hamba, tetapi juga hubungan horizontal antara makhluk. Intisari kepemimpinan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, aspek spiritual tidak bisa kita kesampingkan dalam hal kepemimpinan. Merujuk kepada hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua pusaka yang dengan mengikutinya manusia tidak akan tersesat. Pertama Al-Quran dan kedua Ahlul Bait. Kata Syekh Mutahari, para imam dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umat manusia hingga akhir zaman. Bukan tanpa alasan, para imam dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari dosa atau maksum. Kemaksuman para imam tidak didapatkan secara determinis ya. Kemapanan spiritual para imam serta kemampuan maksimal untuk menjaga diri dari dosa adalah jalan menderita yang ditempuh secara merdeka. Para nabi adalah perpanjangan pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Pemerintahan ilahi bersifat abadi. Itulah mengapa mesti ada manusia suci yang menjaga risalah itu hingga akhir zaman. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di atas, para imam suci tidak hanya bertugas sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai pemimpin sosial politik. Untuk lebih jelas, berikut fungsi imam suci menurut Syed Mutahari. Pertama, menjadi model dalam keteladanan dan perilaku. Perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah representasi dari ajaran Al-Quran. Itulah kenapa mengikuti perilaku dan perkataan Nabi adalah merupakan ibadah. Pasca wafatnya Nabi, para imam suci lah yang melanjutkan risalah. Para imam suci adalah representasi perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi kedua, menegakkan kepemimpinan Allah di bidang sosial politik. Kami berulang-ulang kali menjelaskan bahwa Islam bukan agama yang hanya mengurus soal peribadatan saja. Islam juga mengatur hubungan sosial masyarakat, ekonomi, apatah lagi persoalan etika. Fungsi ketiganya adalah memimpin kafilah keruhanian. Syed Mutahari percaya bahwa di setiap zaman selalu ada orang yang mampu mengendalikan dirinya, bahkan alam semesta. Pada tingkat makom ini, seorang pemimpin telah sampai pada apa yang kita sebut sebagai bala pengendali. Terakhir, lalu bagaimana perspektif kami terhadap buku ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa keturunannya yang suci adalah teladan bagi manusia. Orang-orang Syiah percaya bahwa keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah adalah manusia suci yang akan menuntun manusia hingga akhir zaman. Namun dalam sejarah panjang para manusia suci, mereka selalu mendapatkan halangan yang besar. Sayyidina Ali wafat ditebas oleh pedang kaum Khawarij bernama Ibnu Muljam. Putra beliau Imam Hasan alaihissalam diracuni, hingga yang paling terkenal dalam sejarah yakni ketika Imam Husain dibantai di Karbala oleh Muawiyah. Dalam sejarah yang panjang ini kita melihat tidak sesuaian antara apa yang harus terjadi dan apa yang terjadi. Buku ini tidak memberikan resep operasional bagaimana menjadi pemimpin. Buku ini hanya menjabarkan konsep kepemimpinan secara filosofi dan syar'i. Pun demikian, buku ini cukup komprehensif, dijadikan sebagai komparasi antara konsep pemimpin yang ideal dengan kondisi kepemimpinan kita hari ini. Ada pertanyaan?